Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab 4, yaitu tentang pengukuran panjang, berat, dan waktu. Pengukuran panjang, berat, dan waktu ini sebetulnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa coba perhatikan, ada 2 orang anak yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan. Untuk mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan meteran tinggi badan. Anak-anak masih ingat ketika di kelas 1, Ibu pernah menugaskan untuk mengukur panjang meja, panjang papan tulis, panjang kelas, menggunakan apa saja? Menggunakan jengkal, menggunakan depa, menggunakan langkah, menggunakan tangan yang direntangkan. Ini merupakan pengukuran panjang dengan satuan tak baku. Namun, hasil pengukuran panjang dengan satuan tak baku ini dapat berbeda-beda. Karena apa? Karena ukuran jengkal atau langkah setiap orang berbeda-beda. Sehingga supaya hasilnya akurat, kita harus menggunakan alat ukur panjang baku, yaitu apa? Penggaris atau meteran. Untuk penggaris biasanya digunakan pada benda-benda yang tidak terlalu panjang. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter, dapat disingkat menjadi cm. Panjang penggaris juga bermacam-macam, ada yang 10 cm bahkan sampai dengan 100 cm. Sedangkan meteran digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang. Meteran biasanya menggunakan satuan meter atau bisa disingkat m, dan juga menggunakan satuan centimeter, disingkat menjadi cm. Berikut beberapa contoh meteran dan juga kegunaannya. Yang ini disebut meteran kain. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Kemudian ada juga yang disebut meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ada juga yang disebut meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Kemudian, bagaimana cara mengukur panjang suatu benda dengan penggaris? Anak-anak bisa perhatikan langkah-langkah mengukur panjang pensil pada gambar berikut. Langkah yang pertama, letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0. Nah, ini ujung pensilnya sejajar ya dengan angka 0. Ini langkah pertama. Jadi anak-anak harus fokus ujung benda disejajarkan dengan angka 0. Kemudian anak-anak perhatikan lagi ujung yang lainnya. Nah, ini ujung yang lainnya sejajar dengan angka berapa? Yaitu dengan angka 15. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 15 cm. Jadi, catatannya, pengukuran apapun anak-anak harus mulai dari angka 0 ya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana mengukur jarak dengan satuan baku. Jarak adalah panjang atau jauhnya antara 2 tempat. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak adalah meteran. Satuan jarak bisa menggunakan meter, dapat disingkat dengan huruf M, atau menggunakan kilometer, dapat disingkat dengan km. Anak-anak bisa perhatikan contohnya ya. Yang pertama, jarak antara rumah sakit dan pasar kira-kira 200 meter.
Kemudian yang kedua, jarak antara pasar dan sekolah kira-kira 300 meter. Yang ketiga, jarak antara rumah sakit dan sekolah kira-kira, kita jumlahkan ya, 200 ditambah 300 berarti 500 meter. Bisa dipahami ya anak-anak untuk penjelasan pengukuran panjang ini? Dan untuk penjelasan pengukuran berat dan waktu akan Ibu lanjutkan di video selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya pada Ibu melalui chat WA, telepon, ataupun video call. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.